Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Satreskrim Polsek Celuring mengamankan seorang pria lantaran nekat menjual mobil tanpa BPKB. Ironisnya, korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan seorang purnawirawan Polri. Tersangka nekat menipu korban lantaran terbelit hutang salah satu koperasi. Pemirsa, Pairin Tohadi 50 tahun, warga dusun Kerajaan Desa Pelampang Rejo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, hanya bisa tertunduk pasrah seraya mengakui tindak penipuan yang telah ia lakukan di hadapan penyidik unit Satreskrim Polsek Celuring. Tersangka ditahan lantaran menjual mobil miliknya tanpa adanya buku kepemilikan kendaraan kepada korban, yakni Suhadi, warga desa Tapan Rejo, Kecamatan Muncar. Tersangka terbilang nekat lantaran korban yang ia tipu merupakan seorang purnawirawan Polri. Kapolsek Celuring AKP Bejo Madrias menyebutkan transaksi jual beli sendiri berlangsung pada tahun 2017 lalu, di mana saat itu korban dijanjikan akan diberikan BPKB kendaraan dalam tempo 1 minggu. Namun saat ditanyakan, tersangka terus beralasan hingga 4 tahun lamanya BPKB tak kunjung ada kejelasan. Setelah didesak, tersangka baru mengakui bahwa BPKB yang dijanjikan sudah dijaminkan olehnya di salah satu koperasi pada Maret 2017 dan hingga saat ini dirinya tidak sanggup menebus BPKB tersebut. Saat ini pihaknya sudah mengamankan barang bukti berupa mobil jenis minibus serta bukti pembayaran. Jadi kasus penipuan atau 372-378 atas nama tersangka Pairin bin Mulyati, ya, itu awalnya adalah sekitar tanggal 16 Juni 2017. Ya. Jadi tersangka ini melakukan penipuan atas nama Pak Suhadi, purnawirawan Polri yang sudah umur 65 tahun. Jadi korban ini membeli sebuah mobil Xenia dengan harga 120 juta. Nah, kemudian sepakat sudah dibayarkan uangnya cash 120 juta. Setelah itu korban dijanjikan bahwa BPKB-nya akan diserahkan 1 minggu kemudian. Nah, transaksi sudah terjadi, uang sudah diberikan, mobil juga diberikan. Kemudian setelah 1 minggu lagi ditanyakan, ternyata BPKB-nya tidak ada. Terus karena dan masih berupaya nyarikan, terus dijanji-janji, ternyata setelah selidiki ternyata BPKB itu digadaikan atau dijadikan jaminan di KSP di wilayah Penjuluk Celuring. Sampai sekarang ternyata BPKB itu tidak bisa dihadirkan, tidak bisa diserahkan, sehingga korban merasa dirugikan karena beli mobil yang tidak ada BPKB-nya. Sementara mobil 1 unit mobil sama kwitansi dari pembelian 1 unit mobil Xenia. Tahun berapa mobilnya? Tahun 2013. AKP Bejo Madrias juga menambahkan korban sendiri mengalami kerugian hingga 120 juta rupiah. Selain itu pihaknya menjerat tersangka dengan pasal 378 atau 371 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Abrasi kembali menerjang pantai di Kabupaten Banyuwangi, salah satunya adalah Pantai Cacalan. Luapan air laut mencapai lutut orang dewasa dan mengenai beberapa warung di pinggir pantai tersebut, bahkan meninggalkan tumpukan sampah yang mengotori area wisata ini. Pemirsa, abrasi kembali menerjang pantai di Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya adalah Pantai Cacalan. Luapan air laut mencapai lutut orang dewasa dan menggenangi beberapa warung di pinggir pantai tersebut. Bahkan,
meninggalkan tumpukan sampah yang mengotori area wisata tersebut. Pada Kamis 24 Juni 2021 terlihat beberapa pengurus pantai maupun pemilik warung membersihkan sisa-sisa kotoran yang berserakan di bibir pantai maupun sisa air yang masuk ke warung milik warga. Sebelumnya, warga sekitar Pantai Cacalan tidak mengetahui akan adanya bencana tersebut. Tiba-tiba saja saat pagi hari sekitar pukul 6 pagi, air laut pasang dan mulai membesar hingga naik ke permukaan. Darmawan, salah satu humas Pokdarwis Pantai Cacalan mengatakan, abrasi di pantai ini memang sering terjadi dan dimungkinkan hal ini terjadi selama 3 hari. Biasanya pukul 9 pagi bencana tersebut terjadi dan kemungkinan besok ada lagi. Ia menambahkan, walaupun ada bantuan yaitu blok batu yang diberikan oleh Dinas Pengairan, namun derasnya air laut tetap menuju ke daratan. Ketinggian air laut hampir 1 meter dan menggenangi beberapa warung yang ada di pinggir pantai tersebut. Di apa itu pasangnya air itu udah mulai pagi jam 6 udah mulai naik. Tapi puncak maksimalnya tadi itu ada sekitar jam 8 sampai jam 9 itu ya sampai ini udah baru turun. Jam sekarang jam berapa itu? Jam 11. Jam 11. Nah, berarti tadi maksimalnya itu tadi jam 9 itu udah naik sampai ke darat. Biasanya ini terjadi nanti ini 3 hari. Selama 3 hari? 3 hari. Karena saya di sini udah 5 tahun, hampir tiap tahun itu bulan Juli, Agustus. Agustus maksimalnya. Ini ketinggian daripada ini sudah ada 1 meter setengah, 2 meter lah ketinggiannya. Itu sampai masuk ke warung ya? Masuk Pak. Ini masuk ini juga ini tadi pasirnya kan juga ditarik ke ya ini udah saya katakan hampir banjir tahunan, rob tahunan. Ya alhamdulillah ini ada juga bantuan dari Pemda, dari Dinas Pengairan. Ada kegiatan Jondong, namun ini kan masih dalam proses pelaksanaan. Sedangkan menurut Dita dari BMKG mengungkapkan saat ini air pasang akan terus berlangsung pada 1 minggu. Selain itu, menurut data BMKG, fenomena ini terjadi disebabkan karena pasang. Ya, untuk di perairan selatan Banyuwangi ini perakiran tinggi gelombangnya 3,5 sampai 4 meter, ini diperkirakan sampai sepekan ke depan, seminggu ke depan. Jadi untuk para nelayan atau warga yang melakukan aktivitas di perairan selatan Banyuwangi dihimbau untuk selalu waspada terkait tinggi gelombang tersebut. Iya, kalau untuk banjirop itu biasanya di pesisir itu karena naiknya pasang air laut itu terjadi sampai tanggal 27 Juni. Oh, itu biasanya karena fase bulan baru atau bulan purnama. Dan memang karena pasang air laut juga itu biasanya terjadi karena fase bulan baru atau purnama. Jadi air lautnya itu meningkat naik. Ya, untuk gempa itu kan tidak bisa diprediksi, tetapi para ahli itu melakukan pemodelan sehingga untuk masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap gempa yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ini merupakan potensi bukan prediksi, seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu was-was atau gimana, tetap selalu waspada. Karena gempa sendiri di negara maju manapun itu belum bisa diprediksi kapan terjadinya, kapan datangnya, waktu dan tempatnya, seperti itu. Jadi masyarakat untuk selalu dihimbau untuk selalu waspada dan tetap perlu mitigasi yang kuat. Sementara itu, Prakirawan Cuaca BMKG Banyuwangi menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan terus waspada terhadap fenomena ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengikuti pelatihan pembuatan kopi pada Kamis 24 Juni 2021.
Kegiatan tersebut digelar oleh komunitas Aura Lentera semata untuk memberikan keterampilan terhadap para disabilitas. Pemirsa penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi mengikuti pelatihan pembuatan kopi pada Kamis 24 Juni 2021. Kegiatan tersebut digelar oleh komunitas Aura Lentera yang bertempat di rumah etalase Jalan Brigjen Katamso. Pelatihan pengolahan kopi tersebut diikuti oleh puluhan disabilitas dari beberapa ragam, diantaranya tunarungu maupun tunawicara yang tergabung dalam komunitas Aura Lentera. Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga jam 2 siang. Sebelum dilaksanakan pelatihan pembuatan kopi, mulanya para peserta dibekali dengan materi pengemasan hingga pengolahan kopi sampai siap diminum. Saat acara berlangsung, terlihat beberapa peserta disabilitas sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut, walaupun dengan bantuan penerjemah saat mengikuti acara. Salah satu peserta tunarungu benar-benar memperhatikan pemateri saat memberikan materinya di hadapan para peserta lain. Usai mendapatkan materi pengolahan kopi dengan benar, barulah para peserta mulai praktik pengemasan biji kopi hingga penyeduhan kopi. Kopi yang digunakan adalah kopi Robusta dan Arabica. Saat praktik pembuatan kopi pun beberapa peserta sangat lincah saat menyeduh kopi. Bahkan tidak butuh waktu lama, para peserta disabilitas bisa membuatnya hingga bisa dinikmati oleh calon pembeli. Kemudian mereka melakukan penyeduhan kopi dengan mahir layaknya barista kopi profesional. Nur Hadi Widodo selaku Ketua Komunitas Aura Lentera Banyuwangi mengatakan, kegiatan ini diharapkan bisa memberikan bekal usaha bagi peserta difabel di Kabupaten Banyuwangi. Serta hal ini merupakan salah satu kampanye protokol kesehatan. Pasalnya dalam kegiatan kali ini para peserta tetap menjalankan protokol kesehatan. Hari ini kami bersama-sama sahabat-sahabat difabel, sahabat tuli dan daksa, kita belajar mengenal kopi, memilah dan menyeduh layanan barista hingga sampai ke packaging. Ini juga salah satu kampanye dari kami untuk protokol kesehatan, bahwa dalam pelatihan ini masih tetap kita menaati protokol kesehatan, antara lain dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Tujuannya bahwa kita ingin menjadi wirausahawan yang sukses. Tentunya dengan berbagai ilmu yang sudah kita pelajari, kita tidak sekedar pokoknya moro-moro jualan, akan tapi kita benar-benar mengenal apa yang kita lakukan dan segala kelebihan dan kekurangannya di dalam bisnis kopi ini. Sementara ini kebetulan kopi ini booming gitu Mas ya. Jadi dan kayaknya itu mulai dari masyarakat bawah sampai atas itu mereka tahu dan pernah, bahkan mungkin suka ya masakan kopi gitu, dengan berbagai macam jenisnya gitu. Jadi itu yang membuat kami mencoba untuk mengadakan pelatihan ini. Selain itu memang ada salah satu relawan kami yang memang ahli dalam bidang kopi, maka yaitu Mas Novian Dharma Putra. Itu biasanya di Mobile Cafe. Nah, kebetulan kita kerjasama dengan itu dan beliau juga salah satu pengurus dari Aura Lentera. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.